Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Ketemu lagi dengan Bu Dwi, muatan matematika. Hari ini Bu Guru ingin melanjutkan materi yang kemarin tentang pecahan. Tapi hari ini lebih dalam lagi. Seperti apa materinya? Dengarkan baik-baik dan perhatikan baik-baik. Sebelum kita mulai anak-anakku, marilah kita buka dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang materi pecahannya agak lumayan lebih perlu dipahami anak-anakku. Seperti apa? Yang pertama, ingat kembali tentang pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Ingat, merupakan bagian dari keseluruhan. Hari ini anak-anakku akan melakukan penghitungan jumlah bagian dari jumlah keseluruhan. Sekarang Bu Guru minta tolong kepada anak-anak untuk membagi kumpulan buah Siti agar Siti bisa membagi dengan adil. Perhatikan buah apel milik Siti berikut ini anak-anak. Berapa jumlahnya? Betul sekali, ada 12 buah apel. Siti ingin membaginya menjadi yang pertama, dengarkan, 2 bagian sama banyak. Kemudian yang kedua, Siti ingin membaginya menjadi 3 bagian sama banyak. Yang terakhir, Siti ingin membaginya menjadi 4 bagian sama banyak. Seperti apa caranya? Dengarkan dan lihat cara Bu Guru menjelaskan materi ini, dengarkan baik-baik. Yang pertama tadi Siti ingin membagi berapa? 2 bagian dan ingat harus sama banyak. Itu artinya jumlahnya harus sama-sama besarnya, maksud Bu Dwi, jumlahnya harus sama buah apelnya. Sudah dilihat anak-anakku di sana, tadi apelnya ada 12. Bu Guru berikan garis pemisah atau Bu Guru pisah. Karena berapa bagian yang Siti pingin? 2 bagian. Itu artinya ada 2 bagian. Yang sebelah kanan sama sebelah kiri harus sama apelnya. Berapa jumlahnya? Betul, masing-masing ada 6 buah. Masing-masing bagian tadi anak-anakku yang 6 buah itu menyatakan pecahan setengah. Jadi setengah bagian dari keseluruhan itu jumlahnya ada 6 buah apel. Kemudian yang kedua tadi Siti ingin membagi menjadi 3 bagian. Itu artinya harus ada 3 bagian yang jumlah apelnya harus sama. Seperti yang tadi juga Bu Guru akan memisahkan dengan garis atau pemisah yang bisa kalian lihat. Di sana masing-masing isinya berapa? Betul, isi apel yang sudah dibagi Siti ada 4 buah. Itu artinya 4 buah apel itu mempunyai nilai pecahannya 1/3 atau 1/3. Jadi 1/3 bagian dari buah apel milik Siti tadi adalah 4 buah apel. Berikutnya soal yang ketiga anak-anak. Tadi Siti ingin membaginya menjadi 4 bagian sama banyak. Ingat, kalau 4 bagian berarti harus ada 4 kelompok atau 4 bagian yang di sana harus jumlahnya sama. Sudah dilihat anak-anak, di sana ada 4 kelompok atau 4 bagian yang sudah Bu Guru beri pembatas atau guru garis pemisah. Di sana jumlahnya masing-masing ada, betul, ada 3 buah apel. 3 buah apel tersebut itu dinyatakan dalam pecahan yaitu 1/4 atau 1/4. Artinya 1/4 bagian dari buah apel keseluruhan milik Siti adalah 3 buah apel. Baik, selanjutnya anak-anakku jika tidak ada gambar di sana. Kalau tadi ada gambar apel, kalian bisa mencoret-coret itu. Kalau misalnya tidak ada gambar, kalian harus mengerjakan setengah bagian, 1/3 bagian, 1/4 bagian, bagaimana? Sekarang Bu Guru akan memberikan caranya atau langkahnya, perhatikan baik-baik. Contoh soal yang akan Bu Guru bacakan dan Bu Guru jelaskan. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Setengah bagian dari siswa kelas 2 tersebut adalah, caranya bagaimana? Caranya dengan membaginya. Seperti kemarin kalian sudah mengirimkan video cara memotong atau membagi makanan menjadi berapa bagian. Kalau setengah berarti menjadi berapa bagian? 2 bagian. Sama seperti ini.
seperti soal yang akan guru sampaikan ini, 36 anak atau siswa tadi dibagi menjadi 2 atau dibagi 2 sama dengan betul 18 siswa. Berarti itu artinya harus bisa pembagian, Bu. Betul sekali anak-anak. Kita sudah belajar di semester 1. Itu artinya pelajaran kelas 2 semester 1 masih harus terus diingat dan dipelajari kembali agar bisa mengerjakan muatan matematika untuk hari ini. Berikutnya, kalau tadi setengah, sekarang sepertiga bagian. Seperti buah apel tadi dipotong atau dipisah dengan garis atau pemisah menjadi 3 bagian. Sama seperti soal ini, 36 siswa tadi dibagi 3 karena sepertiga. Dibagi 3 hasilnya sama dengan betul 12 siswa. Terakhir, kalau siswanya kelas 2 tadi yang 36 di seperempat bagiannya berapa? Berarti sama saja, artinya 36 dibagi 4, betul, karena seperempat sama dengan 9. Betul sekali anak-anak. Jadi kalau tidak ada gambar, anak-anakku harus ingat setengah itu artinya dibagi menjadi 2 bagian, berarti dibagi 2. Sepertiga itu artinya dibagi menjadi 3 bagian, sama saja dibagi 3. Seperempat itu artinya dibagi menjadi 4 bagian, itu sama saja dengan dibagi 4. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini matematika tema 7 sudah selesai anak-anakku. Itu artinya persiapan untuk ulangan. Betul sekali. Sebelum kalian mengerjakan ulangan, Bu Guru harap muatan matematika ini sudah dipahami dengan baik. Baik, sampai itu dulu hari ini anak-anakku dengan Bu Dwi. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Hari ini kembali lagi bersama Bu Disa dengan muatan PPKN. Kita akan belajar tema 7, subtema 3, dan subtema 4. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bu Disa pimpin, Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Nah, kita masuk ke materi pertama. Yang pertama ada pengertian keberagaman dan makna bersatu. Keberagaman adalah kondisi atau situasi di mana masyarakat banyak memiliki perbedaan, yakni ada perbedaan suku, adat istiadat, agama, hobi, kesukaan, dan lain-lain. Kemudian, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus saling rukun dan bersatu. Kemudian ada makna bersatu. Makna bersatu adalah sebuah keadaan di mana berkumpulnya seseorang menjadi satu tanpa memandang perbedaan yang ada. Nah, kemudian Bu Disa ada teks di samping, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Pengalaman Lani. Lani dan keluarga sedang berlibur ke tempat wisata kebun binatang. Di kebun binatang, Lani melihat hewan kesukaannya, yakni gajah. Doni, adik Lani, sangat suka dengan hewan harimau. Sedangkan kakak Lani, Dina, suka dengan hewan jerapah. Mereka di kebun binatang memberi makan berbagai macam hewan. Sebelum pulang, mereka membeli cenderamata di kebun binatang. Mereka semua membeli mainan. Lani membeli boneka gajah, Doni membeli boneka harimau, dan Dina membeli mainan jerapah. Mereka tampak senang dan tidak sabar untuk bermain dengan mainan barunya. Sampai di rumah, ibu dan ayah sangat senang melihat mereka bisa rukun bermain dengan mainan barunya. Nah, kesimpulan dari cerita pengalaman Lani adalah yang pertama, Lani pergi ke kebun binatang bersama kakak, adik, ayah, dan ibu. Kemudian, kakak, adik, dan Lani menyukai hewan kesukaan yang berbeda. Lani menyukai hewan gajah,
Doni menyukai hewan harimau, dan Dina menyukai hewan jerapah. Mereka membeli boneka mainan sesuai dengan hewan kesukaan masing-masing. Sesampainya di rumah, mereka bermain bersama dengan sangat rukun. Mereka saling bertukar boneka mainan. Ayah dan ibu sangat senang melihat mereka rukun dan mau saling berbagi. Nah, coba Bu Disa ada gambar di samping, anak-anak silahkan perhatikan. Gambar berikut manakah yang merupakan bentuk kerukunan? Di situ ada gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kita bahas bersama ya anak-anak. Nah, selanjutnya jawabannya kita lihat ada di samping. Yang pertama yang merupakan bentuk kerukunan adalah gambar nomor 1. Saling meminta maaf jika memiliki kesalahan. Kemudian gambar nomor 4. Membaca buku bersama atau belajar secara bersama-sama. Nah, gambar yang tidak menunjukkan kerukunan ada di nomor berapa anak-anak? Ya, ada di nomor 2 dan ada di nomor 3. Nomor 2 itu menunjukkan merusak mainan teman, dan nomor 3 saling berebut atau tidak ada yang mau mengalah. Nah, tadi kita sudah membaca teks mengenai pengalaman Lani ke tempat wisata kebun binatang. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah berlibur ke tempat wisata? Tempat wisata ada banyak ya anak-anak. Tadi pengalaman Lani ada di kebun binatang. Nah, di sini ada gambar, ada pantai, kemudian ada jerapah, ada candi, ada kolam renang, dan juga ada taman bermain. Nah, Bu Disa ada teks lagi nih di sini. Kita baca bersama-sama ya. Tempat wisata kesukaan Desi dan teman-teman beragam. Desi senang pergi ke pantai. Santi senang pergi ke kebun binatang. Rafa senang pergi ke kolam renang. Dito dan Raffi senang pergi ke taman bermain. Walaupun mereka memiliki perbedaan, mereka selalu rukun dan saling berbagi cerita pengalaman pergi ke tempat wisata. Nah, kemudian ada sikap dalam menjaga persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, tidak menghina teman. Yang ketiga, tidak pilih-pilih teman saat bermain. Yang keempat, menghargai pendapat teman. Yang kelima, bermain bersama dengan rukun. Yang keenam, saling bertukar cerita mengenai hal yang disukai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menolong teman yang membutuhkan. Sikap yang harus kita hindari terhadap keberagaman ada apa saja? Di sini bisa dilihat, yang pertama, mengejek teman, memilih-milih teman, bertengkar atau berkelahi, kemudian tidak menghargai orang lain, dan yang terakhir, tidak mau membantu atau menolong orang lain. Seperti itu. Nah, kesimpulan materi pada hari ini, anak-anak, dengan berbagai keberagaman, kita harus saling menghormati dan menghargai. Maka hidup kita akan damai dan menumbuhkan rasa persatuan. Kebersamaan akan menyebabkan persatuan, dan kebersamaan dapat diciptakan dengan saling menyayangi. Untuk menghindari perpecahan, kita harus menjauhi sikap mengejek atau memilih-milih teman, berkelahi, bertengkar, tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, materi tadi apakah anak-anak sudah paham? Ya, materi hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Wahid, Isnain, Salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan selalu belajar di rumah ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.